Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i. Semoga pagi ini kalian bersama keluarga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua berharap selalu dalam keadaan semangat dan terus semangat dalam belajar. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i, sebelum belajar mari terlebih dahulu kita membacakan doa agar apa yang kita pelajari hari ini Allah ridhoi dan menjadi manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 3, mengenal benda di sekitarku, subtema 2, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pembelajaran 1, macam-macam wujud benda, 2, satuan jarak, 3, gerakan kaki. Adapun pembelajaran yang kedua, 1, macam-macam wujud benda dan volume benda, 2, memantulkan dan menangkap bola, 3, menceritakan pengalaman menolong orang lain. Pembelajaran pertama, 1, macam-macam wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Meja, kursi, dan lemari adalah benda padat. Air, oli, dan minyak goreng termasuk benda cair. Sedangkan udara dan uap air adalah gas. Sehingga ketika kita menggambarkan benda, maka akan tergambar seperti ini, yaitu wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Perhatikan benda-benda yang ada di lingkungan kalian. Kalian tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Tuliskan pengelompokan yang kalian lakukan pada tabel seperti di bawah ini. Nah, silahkan kalian isi sisanya yang belum diisi. Di sini sudah ada contohnya. Benda padat nomor 1 yaitu batu. Contoh benda cair yaitu sabun, cuci air. Sedangkan benda gas adalah angin. Silahkan kalian mengisi sisanya yang belum ada. Silahkan kalian cari di lingkungan kalian masing-masing. 2, satuan jarak. Anak-anakku,
Alat transportasi apakah yang kalian gunakan dari rumah ke sekolah? Apakah kalian pernah menggunakan mobil angkutan kota? Termasuk wujud benda apa mobil ini? Anak-anakku, coba perhatikan soal cerita berikut ini. Wildan dan keluarganya mengendarai mobil ketika berlibur ke Bontang Koala. Setelah dari Bontang Koala, keluarga Wildan mengunjungi rumah paman. Jarak rumah Wildan ke Bontang Koala 75 km 100 meter. Jarak Bontang Koala ke rumah paman 5.500 meter. Perhatikan gambar di samping ini. Rumah Wildan berjarak 75 km 100 meter ke Bontang Koala. Sedangkan jarak antara Bontang Koala ke rumah paman yaitu 5.500 meter. Satuan jarak dapat dinyatakan dalam kilometer atau disingkat km, dan meter atau bisa disebut m. Sedangkan diketahui bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Rumah Wildan ke Bontang Koala 75 km 100 meter. Berapa jarak rumah Wildan ke Bontang Koala dalam satuan meter? Tentu kalian harus mengonversi satuan jarak tersebut, yaitu dari kilometer ke meter. Jawab, 75 km ditambah 100 meter. 75 km sama dengan berapa? Ya, 75 km tinggal dikali 1000 karena 1 km sama dengan 1000 meter. 75 km dikali 1000 sama dengan 75.000 meter. Kalau 75 km ditambah 100 meter sama dengan 75.000 meter ditambah 100 meter. Jadi jarak dari rumah Wildan ke Bontang Koala dalam satuan meter yaitu 75.100 meter. Mengukur kedalaman laut. Ada berbagai macam alat ukur. Tiap alat ukur memiliki kegunaan yang berbeda. Contohnya echosonder, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal laut. Cara kerja echosonder adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan ditangkap oleh echosonder melalui bunyi pantul, sehingga dapat diketahui kedalaman laut tersebut. Jadi, kita sebagai manusia tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut hanya untuk mengetahui kedalamannya. Tentu sangat canggih, bukan? Gerakan kaki. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat bertiup lembut dan dapat bertiup kencang. Angin sepoi-sepoi adalah angin yang bertiup lembut. Angin topan adalah angin yang bertiup sangat kencang. Anak-anakku, coba amatilah gambar di samping ini. Tirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Bergeraklah dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Coba lihat gambarnya seperti ini, yaitu anak bergerak lambat ke kiri dan ke kanan. Gambar selanjutnya, anak bergerak cepat. Sekarang tirukan gerakan angin kencang. Bergeraklah dengan hentakan ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya yaitu gerakan ketiga.
Bergeraklah seperti angin puting beliung. Bergeraklah memutar dan memutar seperti angin puting beliung. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian bisa menirukan gerakan-gerakan angin tersebut? Yaitu ada angin sepoi-sepoi, ada angin topan, dan ada angin yang sangat kencang, yaitu angin puting beliung. Pembelajaran 2. 1. Macam-macam wujud benda massa dan volume benda. Membedakan massa dan berat. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak berubah. Sedangkan berat biasanya berkaitan dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Berat suatu benda bisa hilang, sedangkan massa tidak. Contohnya, berat badan astronot ketika di ruang angkasa. Mengetahui volume benda. Volume atau bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda yang beraturan atau benda yang tidak beraturan. Benda yang beraturan misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Sedangkan benda yang tidak beraturan misalnya apa? Batu yang ditemukan di jalan. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 ember. Ember A, B, dan C, serta ember D. Volume ember A lebih besar dari volume ember B. Begitu pula volume ember B lebih besar daripada volume ember C. Begitu seterusnya. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda dinamakan volume. Makin besar benda, makin besar ruangan yang diperlukan. Hal tersebut berarti benda yang besar mempunyai volume yang besar pula, dan sebaliknya, benda yang kecil mempunyai volume yang kecil. Kalian bisa lihat perbandingan antara ember A dan ember D. Tentu yang mempunyai volume yang besar adalah ember A. Bagaimana anak-anak mengerti? Sekarang kalian kerjakan tugas ke-1, yaitu ayo lakukan percobaan membuktikan volume benda halaman 71 sampai 72 di buku tematik tema 3. Kerjakanlah dengan senang hati. Pelajaran selanjutnya, memantulkan dan menangkap bola. Ini bola apa, anak-anak? Ya, ini bola sepak. Ini adalah bola basket. Dan ini bola tenis lapangan. Bola manakah yang mempunyai massa yang paling besar? Manakah bola yang mempunyai volume paling sedikit atau paling kecil? Coba kalian lakukan latihan pertama, yaitu memantulkan bola kepada teman kalian. Atau jika kalian di rumah, tentunya silakan kalian pantulkan bola kepada orang tua kalian, kepada abi, kepada umi, atau kepada adik, atau kepada kakak kalian. Silakan ikuti latihan atau gambar pada latihan ke-1. Selanjutnya, memantulkan bola ke lantai. Ada di latihan kedua. Selanjutnya, latihan 3. Kalian belajar memantulkan bola sambil berjalan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan?
Silakan kalian peragakan latihan memantulkan dan menangkap bola. Materi terakhir yaitu 3. Menceritakan pengalaman menolong orang lain. Mari kita perhatikan penggalan atau potongan hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari akhirat atau hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan atau orang yang mempunyai utang, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Nah, itulah anak-anakku mukadimah atau pengantar dari pelajaran kita, yaitu tolong menolong. Dalam hadis tersebut diterangkan bahwa barang siapa yang menolong kesusahan sesama muslim atau mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Artinya kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk saling tolong menolong, entah itu terhadap teman, terhadap tetangga, ataupun orang lain yang belum kita kenal. Ketika kita melihat sesuatu yang memang kita harus menolongnya, maka kita harus peka. Kita harus menolong orang yang sedang kesusahan. Anak-anakku, dari pelajaran ini maka kalian buat cerita tentang orang yang menolong kalian. Ya, dibalik ya. Kalau ini menceritakan pengalaman menolong orang lain. Sekarang dibalik, menceritakan pengalaman ditolong oleh orang lain. Silahkan anak-anak yang mempunyai pengalaman ditolong oleh orang lain, ditolong oleh orang tua, ditolong oleh teman atau tetangga, silakan kalian ceritakan dalam sebuah video. Semoga kalian bisa menceritakannya dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam bercerita tersebut. Baiklah anak-anakku, kita telah sampai di penghujung pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.